إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Contoh lain yang menunjukkan bahayanya orang berbicara tentang sifat Allah dengan pembicaraan yang keliru. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang dia marah terhadap saudaranya. Seorang Muslim kemudian berkata, "Wallahi la yaghfiru li fulan." Demi Allah, Allah la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, kata dia, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kenapa? Karena tukang maksiat. Karena tukang maksiat. Allah tegur. Allah kemudian matikan mereka berdua dan Allah hidupkan mereka. Allah pertemukan mereka di akhirat. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla 'ala alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan tukang maksiat itu. Kata Allah, "Wa qad ghafartu lahu," aku telah ampuni dia, masuk surga. "Wa ahbatu 'amalak." Adapun kamu yang berbicara ini, aku akan gugurkan amalanmu, silakan masuk neraka. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Dawud, demikian juga Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan kata Abu Hurairah, dahulu ada dua orang mutaakhiyin, dua orang saling bersaudara dari Bani Israel. Yang satunya mujtahidun fil ibadah, yang satunya ahli ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang satunya bersungguh-sungguh mujtahid dalam maksiat, tukang maksiat. Yang rajin ibadah ini suka menegur saudaranya tukang maksiat. Tatkala saudaranya sedang bermaksiat, kata dia, "Ya hadza aqsir." Wahai fulan, berhenti, jangan maksiat. Yang ditegur enggak mau berhenti. Ketemu lagi maksiat lagi, kata dia, "Ya fulan, aqsir." Wahai fulan, berhenti kamu maksiat. Rupanya dia jengkel, ditegur terus, kata dia, "Abu Isa alayya raqiba." Kata dia, "Apakah kau diutus oleh Allah untuk ngawasi saya?" Antum kalau digitukan jengkel enggak? Negur orang lagi minum khamar, jangan minum khamar. Ente emang diutus Allah untuk jadi nabi ngawasi saya? Emang ente malaikat ngawasi saya? Kira-kira jengkel enggak? Jengkel. Tapi belum marah, belum meledak ini orang ini yang rajin ibadah. Ketemu lagi maksiat lagi, tidak berhenti. Maksiat yang lebih parah daripada sebelumnya. Kata dia, "Fulan aqsir." Ya. Kata dia, "Berhenti ya fulan." Sebelumnya ditegur, kata dia, "Khallini wa rabbi." Biarkan saya dan Tuhanku, itu urusan Tuhanku, bukan urusanmu. Kamu ngapain urus saya? Ini saya maksiat, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Emang kamu diutus untuk mengawasi saya? Akhirnya meledaklah orang ini. Dia mengatakan, "La yaghfirullahu laka abada." Allah tidak akan mengampuni kamu selamanya. Dalam riwayat yang disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disebutkan orang salah satunya ini tatkala yang rajin ibadah sedang sholat, diinjak kepalanya. Ini sih cari perkara namanya. Tatkala dia sadar, dia bilang, "Allah tidak akan maafin kamu." Orang jengkel. Orang lagi sholat diinjak lehernya, gimana enggak jengkel? Kira-kira kalau antum dalam posisi dia, marah enggak? Marah. Namun seorang tatkala marah harus terkontrol lisannya. Orang ini setelah dia tuh berkesimpulan Allah tidak akan mengampuni temannya ini karena melalui pengamatan, dia gunakan akalnya. Orang yang seperti ini setiap ditegur ngeyel, malah injak kepala saya, malah bilang. Orang yang seperti ini, ya, yang melihat saudaranya setiap ditegur ngeyel, malah bantah, malah gurui, ya. Setiap ditegur ngeyel, itu maksiat. Dia punya kesimpulan, orang ini pasti maksiat terus. Kalau ditegur ngeyel, berarti kalau dia maksiat terus, berarti Allah tidak akan memaafkan dia. Kesimpulan yang mungkin menurut kita benar, tapi itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kesimpulan yang keliru. Saya tanya sama antum, orang ini apa mengingkari sifat maghfirah Allah? Mengingkari atau tidak? Tidak. Dia menetapkan sifat maghfirah. Hanya saja kecuali temanku ini tidak akan diampuni. Karena kurang ajar, ya. Adapun sifat maghfirah, Allah Maha mengampun, dia akui. Hanya saja untuk orang ini tidak ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia dijerumuskan Allah dalam api neraka dan Allah mengampuni orang dari tukang maksiat.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, kata dia mengatakan, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrah." Kata Abu Hurairah, orang ini telah berbicara, orang ahli ibadah ini telah berbicara dengan satu kalimat yang akhirnya membinasakan dunianya dan akhiratnya. Membinasakan apa? Dunianya dan akhiratnya.